Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sanjaya. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Teknik Informatika, dan untuk NIP saya 3922 dan saya dari Universitas Pancasila Bekasi. Baik, saya di sini tujuan saya di sini ya untuk mempresentasikan sebuah tugas atau kuliah matematika diskrit dengan guru mengaku Ibu Anissa Fauzia SSI MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ya sebuah materi yang berjudul kegunaan matematika diskrit dalam teknik informatika. Itu matematika diskrit yaitu bagian dari matematika yang dipelajari objek-objek diskrit. Untuk objek-objek diskritnya disebut atau diartikan sebagai objek yang berbeda dan saling lepas. Dan untuk matematika diskrit ini memiliki aplikasi di hampir semua bidang kehidupan ya, seperti ilmu komputer, kimia, botani, zoologi, statistik, geografi, dan bisnis. Dan berbagai aplikasi dan program di komputer tidak lepas dari penerapan aplikasi matematika diskrit. Di antaranya adalah operasi aljabar boolean, algebra, logika, simbolik, peluang, dan statistika. Kontribusi matematika dalam teknologi informasi dan komunikasi sungguh sangat besar, bahkan keduanya bisa saling berbalik dan bisa saling menguntungkan. Oleh karena itu, aplikasi-aplikasi yang menggunakan matematika diskrit yaitu sebagai berikut. Itu sebagai pengembangan dalam mengapa sebagai mengapa memori digunakan untuk menyimpan, karena memori digunakan untuk menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi yang menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Yang kedua, pengolah angka-angka dalam matematika diskrit dapat digunakan untuk suatu rumus programan yang digunakan dalam pengembangan ilmu komputer. Dan untuk yang ketiga, matematika diskrit sangat penting dalam rangka sebagai dasarnya pembangunan dalam majunya teknologi informasi, khususnya pembuatan software ya. Dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan yang disusun dengan urutan tertentu sehingga menghasilkan suatu software yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas kita. Di samping itu, untuk membuat suatu program di komputer kita harus menggunakan algoritma. Algoritma yaitu merupakan langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Dan untuk yang keempat, pengembangan software dan hardware merupakan beberapa ilmu matematika diskrit, misalnya pengembangan prosesor dalam komputer. Prosesor menggunakan operasi matematika untuk memaksimalkan perintah dari user. Dan prosesor semakin dikembangkan agar proses penerjemahannya suatu perintah menjadi lebih cepat dan efisien atau tepat ya. Dan kelima, keunggulan teori graf salah satunya yaitu jaringan, baik jaringan persahabatan seperti social network atau Friendster maupun teknik analisis jaringan. Dan yang keenam, penggunaan matematika diskrit yaitu aljabar boolean, yang dimana sebagai dasar operasi hitung aljabar dalam pemrograman yang menggunakan sistem bilangan biner sebagai bahasa pemrograman ya, dan mendukung perkembangan hardware dan software komputer. Jadi dilanjut.
untuk yang ke-8 ini, dalam matematika diskrit teori informasi dalam disiplin ilmu di bidang matematika, terapan yang berkaitan dengan kuantitas, dan sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan oleh suatu benang komunikasi. Yang 9, logika simbolik dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar untuk belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, sistem digital, basis data, teori investasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, jaringan syarat, kedua arsitektur komputer dan lainnya yang menggunakan logika dan chip. Dan untuk matematika diskrit ini itu adalah matematika yang khas informatika, karena itu sering juga orang bilang atau misalnya orang informatika tujuan ke kuliah matematika diskrit, yaitu yang pertama kenal arah matematika atau mathematical reasoning, yang dimana mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Dan yang kedua analisis kombinatorial ya, atau bisa disebut kombinatorial analisis, yang artinya menghitung atau mengenumerasi objek pencokap. Dan yang ketiga struktur diskrit, yang artinya mampu bekerja dengan struktur diskrit melihat penjelasan sebelumnya. Yang keempat berpikir algoritmik, yang artinya mampu memecahkan persoalan dengan spesifikasi algoritmanya. Dan yang kelima aplikasi dan pemodelan, yang dimana yang artinya mampu mengaplikasikan matematika pada hampir setiap area bidang studi dan mampu modelkan persoalan dalam rangka problem solving skill dan sebagainya. Intinya adalah mahasiswa informatika harus memiliki pemahaman yang kuat dalam struktur diskrit agar tidak mendapat kesulitannya dalam kuliah lainnya di informatika. Baik, untuk penjelasan saya itu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.